Berbicara mengenai paradigma pariwisata Indonesia, ini termasuk pariwisata di Jakarta telah mengalami pergeseran. Saat ini paradigma pariwisata bergeser menjadi customized tourism atau pariwisata yang disesuaikan menjadi lebih personalized dan juga sanitized. Di mana pariwisata ini tidak lagi masif tetapi personal, small size dan juga lebih mengarah ke special interest. Bahkan masa pandemi COVID-19 saat ini semakin mempercepat pergeseran paradigma pariwisata ini. Lantas seperti apa pergeseran paradigma pariwisata Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta? Kita akan membahasnya dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Profesor Azril Azahari. Selamat pagi Profesor Azril, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Nah, Prof, hari ini hari ulang tahun Jakarta yang ke-494 tahun nih. Apa kabar nih Prof, pariwisata Jakarta saat ini menurut Anda? Ya, yang pertama tentu ulang tahun ya DKI Jakarta, gubernurnya dan aparatnya. Dan mengenai pariwisata kita, ya mau tak mau Jakarta harus mengikuti juga adanya pergeseran tadi disampaikan pergeseran paradigma tadi. Ya, berbicara mengenai paradigma sendiri nih, Profesor Azril, bagaimana Anda melihat kontribusi wisata sejarah budaya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kita tahu memang wisata itu ada beberapa macamnya begitu, tapi kita berbicara mengenai wisata sejarah karena tadi juga di informasi atau berita sebelumnya, salah satu ikon kota Jakarta itu adalah wisata sejarah yang bisa kita saksikan di museum begitu. Ya, mungkin saya sedikit awali dengan pergeseran paradigma di dunia. Karena paradigma pariwisata di dunia itu sudah bergeser, termasuk Indonesia, termasuk Jakarta sendiri. Sebelum tahun 1980, paradigma kita lebih kepada mass tourism. Jadi sun, KS, sun, sand, and sea. Jadi matahari, ya, jadi kemudian pasir dan juga laut. Nah, kemudian sampai tahun 2000, itu bergeser ke alternatif. Nah, mulai 2000 sampai 2000 itulah masuk kita kepada quality tourism. Di mana di quality tourism ini sudah ada serenity, jadi ketenangan diri, spirituality, ketenangan batin, dan juga sustainability. Nah, 2020, akhir 2019 terjadi pandemik, lompatan terjadi bahwa pariwisata itu paradigmanya sudah customized tourism, di mana kita harus safety, jadi harus lebih sanitize tadi, kemudian special interest, dan tentu lebih kepada pengembangan science and technology. Nah, kita bicara masalah DKI, tadi sudah ada budaya. Budaya itu memang termasuk yang bagian yang agak besar dari sekarang saat ini setelah ada terjadi pergeseran tadi. Kurang lebih budaya secara umum itu sekitar 60%. Dan 35% itu masih alam dan buatan manusia itu sekitar 5%. Nah, sekarang kalau kita lihat ya budaya itu sendiri ya, di dalamnya kan ada sejarah tadi sudah disampaikan, kemudian ada budaya itu kuliner juga, dan juga ada wisata perkotaan dan perdesaan. Nah, sekarang kita masuk wisata sejarah religi. Dari 60% itu 12%-nya itu adalah sekitar wisata sejarah. Ini sebelum pandemik ya, ini sebelum pandemik. Nah, kalau kita pandemik ini sekarang kita harus lihat lagi, nanti kita harus kita kaji lagi. Nah, wisata sejarah ini termasuk di dalamnya wisata budaya tadi atau pusaka atau heritage, atau kita sebut juga dengan warisan budaya. Nah, di dalamnya inilah yang tadi 50% dari 12 sekitar 6%. Itu ada yang disebut wisata museum tadi, kemudian ada situs sejarah, kemudian ada candi, ada prasasti, arkeologi, dan jejak peradaban. Nah, jejak peradaban, arkeologi segala macam prasasti itu bisa saja berada di dalam museum sendiri. Nah, sisanya itu adalah wisata pendidikan, ya mungkin sekitarnya 2%-an, kemudian religi itu sekitar 3%-an. Jadi artinya wisata ya, atau sejarah dan budaya bisa dikombin. Hanya tadi udah kita lihat Fathahillah dengan budayanya, dengan museumnya segala macam. Hanya pemahaman kita terhadap museum ini barangkali yang kadang-kadang salah kaprah gitu. Nah, salah kaprahnya seperti apa, Prof? Begini, selalu sejarah tadi ada sejarah dan budaya. Ya.
anggap museum itu adalah pemahaman kita adalah macam gedung. Jadi kalau kita lihat di KBBI, museum itu adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk tadi pameran, tetap benda-benda harga dan sebagainya, masuk peninggalan sejarah, seni, ilmu, dan tempat-tempat juga untuk penyimpanan barang-barang kuno. Nah, kita melihat gedung. Padahal kalau UNESCO mau mendefinisikan bahwa ini adalah dia permanent institution, jadi lebih kepada institusi lembaganya, bukan kepada gedungnya. Nah, demikian juga ICOM, International Council of Museum, itu juga menerjemahkan bahwa museum itu adalah permanent institution, walaupun dulu awalnya permanent collection, kemudian jadi permanent. Jadi pemahaman kita terhadap museum inilah barangkali yang harus kita ubah, bahwa satu lagi, kalau kita bicarakan museum, kalau bicara wisata, selalu bicara destination. Nah, destinasi itu selalu disebut dengan atau diartikan dengan suatu a place. Padahal, destination is not a place. Destination itu adalah new way of seeing things. Nah, jadi dengan demikian apa pariwisata menyebutkan ada adaptif, ada inovatif dan kolaboratif. Jadi kita melihat suatu destinasi itu bukan suatu tempat jadi fisik. Tapi harusnya a new way of seeing things. Nah, konsep-konsep inilah harusnya pemerintah saya rasa memberikan pemahaman bahwa museum itu bukanlah suatu gedung saja gitu. Iya. Karena memang berbicara mengenai destinasi sendiri tadi menarik Profesor Azril sebutkan bahwa ternyata destinasi itu bukan tempat yang menjadi tujuan begitu, tetapi lebih bagaimana cara kita melihat wisata ini sendiri, begitu ya Prof ya? Oh ya, jadi a new way, bagaimana melihat sesuatu hal yang baru yang ada di dalamnya. Kreativitas di dalamnya harus ada. Gitu. Berarti makanya harus ada adaptif, inovatif, dan kolaboratif menurut Menteri Pariwisata Bang Sandi. Itu betul. Berarti kan memang ada pergeseran begitu ya, pergeseran perspektif dan juga kita sebutnya tadi paradigma begitu ya Profesor Azril. Nah lantas kemudian bagaimana kita bisa bersikap begitu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan paradigma dan juga perspektif ini kemudian Prof? Kita harus siap diri. Jadi bahwa destinasi tadi apakah museum, jadi aspeknya kita kan lebih kepada tourism sekarang. Ya bukan kepada budayanya, bukan kepada sejarahnya. Jadi wisata museumnya atau wisata sejarahnya, wisata budayanya. Nah, kalau kita bicara berwisata, tadi kita melihat satu destination tadi bukan suatu official. Jadi kita lihat ya. Nah, jadi dia bertravel ke museum, kemudian juga dia enjoy tapi di samping dia enjoy, dia juga harus respect. Nah, ini respect ini yang kadang-kadang kita kurang ya terhadap apa yang kita dankan. Dia juga responsible dan juga kita sekarang kan terjadi banyak selfie ya, ada perilaku juga bergeser. Di mana ingin juga si wisatawan atau pengunjung tadi ingin juga berpartisipasi di dalamnya. Jadi tidak hanya melihat saja. Apalagi sekarang teknologi kan sudah bagus. Nah, customize tadi ada lebih kepada special interest-nya, kemudian safety-nya sanitize-nya personalize, tapi juga teknologi juga. Nah, dengan adanya teknologi ini kenapa tidak dimanfaatkan di museum? Nah, ini memang saran saya harus dimanfaatkan. Baik, terakhir mungkin singkat saja Prof. Azril, ini kemudian apa saja hal yang menjadi krusial untuk kemudian bisa digali untuk juga kemudian kita berpikir untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki wisata sejarah budaya khususnya di Jakarta dan juga secara umum di Indonesia? Iya, kalau kita melihat barang yang disajikan itu kan harusnya bercerita. Kalau kita lihat di luar negeri, saya sudah melihat juga beberapa museum seperti Smithsonian dan sebagainya, dia bercerita di dalamnya. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar lihat, juga peradaban bangsa juga ada di sana. Nah, makanya kalau kita mau melihat apa yang harus kita lakukan sekarang ini, seperti ibarat semut dengan gula. Janganlah semutnya dipindahkan wistatawannya ke kita, supaya dilihat kita punya. Tapi buatlah gula
di museum itu menjadi gula, sehingga wisatawan semut tadi akan datang. Nah, konsep filosofi ini yang sangat harus kita kembangkan. Dan satu lagi yang disebut gula tadi itu adalah daya tarik. Jangan kita menggunakan istilah, tapi hampir semua kita menggunakan istilahnya adalah atraksi. Nah, attraction itu diterjemahkan jadi atraksi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, attraction atau atraksi tadi itu ada dua artinya. Satu adalah daya tarik. Yang kedua adalah tontonan atau pertunjukan. Kebanyakan kita, mungkin 90% rakyat kita, itu menerjemahkan atraksi itu menjadi tontonan pertunjukan. Harusnya kita ubah. Yang maksud atraksi tadi itu adalah daya tariknya. Karena teorinya adalah visitor attraction. Jadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, bagaimana kita membuat supaya ada daya tarik tadi? Kalau daya tarik itu ada dua. Satu, keunikan. Uniqueness. Unik daripada apa yang kita sajikan. Kemudian otentik. Otentik itu asli dari daerah kita, Nusantara kita. Jadi Jakarta, jangan hanya Jakarta saja sejarahnya, tapi Indonesia kalau boleh. Sehingga ini menjadi tempat center, pusat, semua kajian yang ada itu berada di Jakarta. Jadi tidak menyebar tempat yang lain. Keunikan dan keotentikan itu wajib. Karena itulah yang menjadi daya tarik tadi. Bukan pertunjukannya. Nah ini yang salah kita. Ya. Oke, berarti Prof. Azril memang mindset atau perspektif kita juga sudah mulai harus di-adjust atau disesuaikan begitu ya dengan seiring perkembangan zaman dan juga ada teknologi yang jangan lupa kita juga harus memanfaatkannya karena seperti wisata sejarah dan budaya ini kan juga bagian dari memperkenalkan peradaban bangsa begitu kepada generasi-generasi di bawah kita begitu ya. Baik, terima kasih Profesor Azril Azahari, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi.